Assalamualaikum guys. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi ajmain. Guys, sebentar lagi umat Islam akan menyelenggarakan ibadah agung berupa Idul Adha, di mana ibadah kurban merupakan salah satu rangkaian ibadah dalam menjalani prosesi 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Guys, pembagian daging kurban merupakan hal yang menggembirakan bagi yang berkurban maupun para penerima daging kurban. Bahkan para penerima daging kurban ini bisa jadi menerima lebih dari yang mereka butuhkan untuk makan, sehingga harus disimpan dan diawetkan agar manfaatnya bisa berlangsung lama. Nah ini guys, merujuk dari liputan6.com, berikut beberapa tips praktis agar daging yang kita peroleh bisa tahan lama di rumah kita ya. Pertama, bersihkan tangan dan alat sebelum menyentuh daging. Mencuci tangan di bawah air mengalir hingga sela-sela jari dan kuku menjadi hal yang wajib. Selain tangan, peralatan seperti pisau, talenan, dan wadah juga harus bersih dan kering. Tangan dan peralatan yang kotor bisa memindahkan bakteri ke daging yang masih mentah. Semua langkah ini penting agar kualitas daging tetap terjaga. Kontaminasi yang terjadi sejak awal akan membuat penyimpanan daging menjadi tidak efektif. Maka dari itu, kebersihan sejak proses awal adalah kunci utama menjaga mutu daging kurban. Kedua, jangan dicuci, langsung potong sesuai porsi. Salah satu kesalahan umum setelah menerima daging kurban adalah mencucinya, padahal ini justru bisa mempercepat pembusukan. Air yang meresap ke dalam serat daging dapat menjadi media tumbuhnya bakteri, baik saat disimpan di suhu ruang maupun di dalam kulkas. Sebaiknya, daging langsung dipotong sesuai porsi harian atau kebutuhan keluarga agar mudah diambil tanpa harus mencairkan semua stok. Potongan yang seragam membantu proses pembekuan berjalan merata dan mencegah terbentuknya lapisan es berlebih. Selain lebih rapi saat disimpan, daging juga bisa langsung dibumbui sebelum dibekukan, sehingga bumbu lebih meresap dan siap dimasak kapan saja. Ini tentu membuat persiapan masakan jadi lebih praktis dan cepat. Ketiga, simpan dalam wadah kedap udara, bukan kantong kresek. Pemilihan wadah penyimpanan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas dan daya tahan daging kurban. Plastik kresek sebaiknya dihindari karena tidak kedap udara dan dapat menyerap bau serta zat dari daging mentah. Lebih baik menggunakan wadah plastik makanan yang memiliki tutup rapat untuk mencegah kontaminasi silang dan penyebaran aroma di dalam kulkas. Menyusun daging secara rapi dalam wadah datar juga memaksimalkan ruang di dalam freezer. Selain itu, proses pembekuan akan berlangsung lebih cepat dan merata. Penyimpanan yang baik membuat pengelolaan daging menjadi lebih praktis dan efisien. Ini sangat penting terutama saat menyimpan daging dalam jumlah besar. Dengan cara ini, kita bisa memastikan daging tetap segar dan siap digunakan kapan saja. Keempat, gunakan marinasi untuk menambah umur simpan. Teknik marinasi menggunakan bumbu alami seperti kunyit, garam, bawang putih, dan gula memiliki manfaat antibakteri yang efektif. Bumbu-bumbu ini dapat membantu menekan pertumbuhan mikroorganisme pada daging mentah, terutama saat disimpan dalam suhu rendah. Mengoleskan bumbu tipis pada permukaan daging sebelum dibekukan dapat memperpanjang masa simpan sekaligus meningkatkan cita rasa. Bumbu yang meresap sejak awal akan membuat daging terasa lebih lezat saat dimasak. Namun, takaran bumbu perlu diperhatikan agar tidak berlebihan dan tidak merusak rasa asli daging. Selain menjaga kesegaran, metode ini memastikan rasa tetap nikmat saat daging dimasak. Ini menjadi solusi ideal bagi yang ingin menyimpan daging kurban dalam jangka panjang. Yang kelima, perhatikan suhu freezer, jangan sembarangan atur. Keberhasilan menjaga kesegaran daging di dalam freezer sangat bergantung pada suhu penyimpanan yang optimal, yaitu -18 derajat Celcius atau lebih rendah. Pada suhu ini, pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan akan terhenti, dan aktivitas enzim melambat secara signifikan. Jika freezer berada pada suhu 10 hingga -15 derajat Celcius, daging masih bisa bertahan hingga 2 minggu, meski kualitasnya bisa menurun. Penempatan daging juga perlu diperhatikan. Hindari menaruhnya di dekat pintu freezer yang sering terbuka. Sebaiknya simpan daging di bagian terdalam freezer agar suhunya lebih konstan. Dengan suhu yang stabil dan penempatan yang tepat, kualitas daging akan terjaga lebih lama. Ini akan memastikan daging tetap segar dan layak konsumsi saat dibutuhkan. Keenam, hindari menyimpan ulang daging yang sudah dicairkan. Salah satu kesalahan serius dalam penyimpanan daging adalah membekukan kembali daging yang sudah dicairkan. Tindakan ini bisa merusak struktur serat daging dan meningkatkan kelembapan, yang mempercepat pertumbuhan bakteri. Daging yang sudah dicairkan, baik sebagian maupun seluruhnya, sebaiknya langsung diolah dan tidak disimpan kembali. Proses pencairan yang aman sebaiknya dilakukan di rak bawah kulkas, bukan di suhu ruang, untuk menghindari kontaminasi bakteri. Karena itu, penting menyimpan daging dalam porsi kecil agar mudah diambil sesuai kebutuhan tanpa mencairkan seluruh stok. Penyimpanan proporsi juga membantu mencegah pemborosan dan menjaga kualitas daging tetap prima. Nah ini yang terakhir yang ketujuh,
pisahkan dari makanan lain untuk cegah kontaminasi silang. Daging mentah adalah sumber potensial bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli, sehingga perlu disimpan terpisah dari bahan makanan lain di dalam kulkas. Letakkan daging di rak paling bawah untuk mencegah cairannya menetes dan mencemari sayuran, buah, atau makanan matang. Langkah ini penting agar tidak terjadi kontaminasi silang yang membahayakan kesehatan keluarga. Memisahkan daging juga membantu menjaga aroma dan rasa bahan makanan lain tetap segar. Pastikan kulkas Anda selalu bersih dan tertata agar penyimpanan lebih optimal. Dengan manajemen penyimpanan yang baik, daging kurban bisa disimpan hingga berbulan-bulan tanpa menurunkan kualitas. Penataan yang rapi juga mempermudah kulkas menjaga suhu stabil, menghemat energi, dan memperpanjang usia alat. Nah itu tadi ya guys, setidaknya ada 7 langkah praktis agar daging pembagian kurban bisa terjaga awet untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan aman. Dan sampai jumpa lagi pada konten selanjutnya yang always manfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke rekan lainnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.